Sidang sengketa kepemilikan senjata api Glock 43 kaliber 32, antara Muhammad Ali dan PT Konblok Indonesia Persada kembali digelar di Pengadilan Negeri PN Surabaya, Kamis, tanggal 18 September tahun 2025. Dalam fakta persidangan, tergugat menghadirkan saksi fakta sopir pribadi Justini Hudaya, yakni Aris Sulistyo. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Safrudin, dengan anggota Edi Saputra Pelawi dan Nur Holis, saksi Aris mengungkap sejumlah fakta menarik terkait hubungan antara Muhammad Ali dan Justini Hudaya, owner PT Konblok. Menurut Aris, meskipun Ali bukan karyawan perusahaan, ia kerap datang ke kantor PT Konblok berusaha untuk menemui Justini. Setahu saya, hubungan Pak Ali dengan Bu Justini hanya sebatas teman biasa. Biasanya datang ke kantor, hanya ingin untuk bertemu Bu Justini, terang Aris. Saksi tahu dihadirkan di sini untuk sebagai apa? Menerangkan apa? Menerangkan bahwa selama saya bekerja sama di sini tidak pernah mengawal atau tidak. Dengan Pak Ali kenal? Saya kenal dengan Pak Ali. Kapan saksi kenal dengan Pak Ali? Pertama saya tahu Pak Ali itu tanggal 20 November tahun 2020. Tahunya di mana saksi? Waktu itu saya bersama Ibu Justini lagi di keluar rumah, dan saya diperintahkan Ibu Justini untuk kasih tahu seperti di rumah bahwa ada tamu atau nama Pak Ali suruh dimasukkan ke dalam. Dengan antara Pak Ali dengan Bu Justini ini sebatas apa? Yang saya tahu selama ini hubungan Pak Ali sama Bu Justini teman. Sepengetahuan saksi, apakah Pak Ali ini karyawan dari PT Konblok? Tahu saya Tidak. Sepengetahuan saksi, apakah Pak Ali pernah datang ke PT Konblok? pernah. Pernah. Sering? Tidak sering, mungkin kalau dalam satu minggu Sekali. Dalam rangka apa Pak Ali datang ke sana? saya kurang tahu, cuman biasanya kalau dari perusahaan itu sorenya biasanya dapat Ibu Justini. Ke sana cuma ketemu Ibu Justini, bukan untuk bekerja di PT Konblok? Tidak. Mengawal atau ajudan? Tidak pernah. Selama ini keluar kota itu biasanya itu pakai ajudan atau tidak? Tidak. Tidak. Keluar kota selalu sama saya. Berarti sama Bapak? Tidak pernah ada ajudan? Tidak pernah ada. Oke. Saksi tahu nggak permasalahan yang saat ini terjadi di persidangan ini Pak Ali dengan Ibu Justini, Pak Erwin, PT Konblok, masalah apa? Nama senjata api. Senjata api. Saksi tahu terkait dengan senjata api itu? Saya Tidak tahu. Waktu ke kantor, ke PT Konblok, pernah melihat nggak Pak Ali itu bawa senjata api atau menunjukkan senjata api itu? pernah melihat Pak Ali bawa senjata. Pernah melihat? Pernah melihat. Tapi tahu nggak itu senjata milik siapa? Saya Tidak tahu. Bapak ajukan bukti fotokopi dari kopi ya tentang P52 kepada Bapak. Ya. Apa maksudnya ini Bapak? Diajukan ke majelis. Tadi kok dari kasih Bapak dari semuanya kok nggak ada hubungannya Pak? Apa? Ini yang dia. Apa yang disampaikan oleh informasi diberikan oleh penggugat itu adalah bukan hal yang sebenarnya. Kaitannya dengan masalah gugatan rekomendasi kita terkait dengan pencemaran nama baik terhadap perusahaan PT Konblok dan Justini. Itu aja Pak. Tapi saudara, ini fotonya gitu di sini jelaskan apa ini gitu? Nggak ada apa-apa. Kan di penjelasannya ada, penjelasan pembuktian ada. Ya ini kita foto cuma. Iya, Ada betul. berita. Informasinya yang di dalam berita itu adalah hal-hal yang itu menjelek-jelekan nama baik klien kami yang mulia. Dari foto. Iya, dan informasinya ada juga beritanya. Konfirmasi ke Bapak enggak belum ya? Belum. Tuh. Membahas nama yang disebut dalam gugatan Muhammad Ali, yakni Sukirya. Menurut Aris dan pihak PT Konblok, nama tersebut tidak dikenal di lingkungan perusahaan. Yang ada Sukiyar, bagian keuangan di bawah Ibu Nining, kata Aris, yang pernyataannya diperkuat oleh pengacara PT Konblok, Effendi. Terkait bukti pemberitaan media yang disebut menjelekkan nama PT Konblok, Effendi menyatakan pihaknya menggugat balik Muhammad Ali sebesar 20 miliar rupiah atas dugaan pencemaran nama baik. Namun, saat dikonfirmasi usai sidang,
Muhammad Ali membantah telah memberikan pernyataan kepada media yang menyudutkan PT Konblok. Itu salah satu media apa pernah Anda mengatakan ada dugaan memberikan informasi kepada pemberitaan pencemaran nama baik? Kita tidak pernah berita yang disalahkan sama wartawan yang tidak benar, tidak pernah saya. Dan pengacara saya juga tidak pernah bicara yang aneh-aneh PT Konblok. Apa yang disampaikan semua yang benar. Tanggapan dari saksi ini gimana menurut sampean? Tidak ada tanggapan apa-apa dari saya. Itu kan bukan saya yang upload, itu wartawan yang upload. Silakan dia konfirmasi sama wartawan aja. Bukan untuk tanggapan keterangan saksi tadi sebagai Oh, driver? saksi keterangan sopir kan? Bagiku itu tidak penting. Saksi sopir itu bagiku tidak penting. Dia lo tidak pernah saya ukur pun mau bicara pun tidak pernah. Saya lo dampingi bosnya dia. Bapak kan tahu kalau bos, big boss kalau dampingi sopirnya, apakah bos bicara sama sopirnya semua? Nggak ada dong. Sama, saya dampingi bosnya kok. Dia tunggu di mobil, saya makan sama bosnya. Dia nggak berani tegur saya kok. Jadi bagiku itu sopir, saksinya tidak penting bagiku. Itu aja. Ini tadi saksi mengatakan bahwa sampean bukan karyawan atau ajudan. Ini tadi apa tanggapan Anda? Karyawan kan Ya. sudah ada surat tuh, direktur surat keterangan kerja sudah ada tuh. Iya. Itu yang dia menyatakan bukan direktur. aku yang bikin tuh. Yang menyatakan direktur. Yang mengatakan direktur kan mereka tuh, bukan aku. Betul tuh. Kalau dia nggak ngaku ya, dia. Berarti driver ini saksi tidak tahu semuanya ya? Supaya dia tahu dia sering Hanya kali mengetahui antar. sebagai Buktinya driver. kan dia ngomong tuh sering kali antar. Berarti dia hanya sebagai driver ya? Antar dari Jakarta ke Surabaya baik jalan tol sudah sampai juga Surabaya. Kalau dia mana mungkin tahu ini ajudan saya atau kawal saya, dia tak tahu tuh. Ya, Ibu SS dia tidak pernah ngomong sama dia, ya bisa jadi. Hubungan sama saya aja, Bu Justin, buktinya banyak foto ada. Mana-mana makan, gunting rambut aja saya dampingi. Betul tuh? Tadi ngomong tuh. Iya. Ya cukup bagiku udah, Pak. Kalau terkait dengan bukti pemberitaan tadi, Ali pernah komentar ya? Tidak pernah komentar. Ada statement nggak? Tidak pernah. Katanya menjelek-jelekan Konblok. Tidak pernah saya jelek-jelekin Konblok. Terus mereka dari mana semua? Saya juga tidak tahu. Tidak tahu sumbernya dari mana. Saya jelek-jelekan tidak pernah Konblok. Kenapa? PT Konblok sudah keluarkan surat untuk bikin PDCT. Surat keterangan kerja direktur. Ya sudah itu aja tuh. Jadi gugatan rekomendasi mereka terkait menjelek-jelekan itu Ya saya tidak pernah jelek-jelekin sama PT Konblok. Itu aja. Kenapa harus habis jelek-jelekin Konblok? Tidak ada urusan kok. Tidak ada hubungan jelek-jelekin. Betul tuh. Cukup. Jadi tanggapan Bapak apa? Karena dari sisi lain bahwa keterangan saksi ini hanya sebagai driver. Intinya seperti itu. Ya, justru saksi kami sebagai driver pribadinya Bu Justini itu lebih mengetahui kesehariannya Bu Justini, mulai dari berangkat kerja dari rumah, kemudian ketemu klien, bekerja di luar rumah, ke kantor maupun bekerja di luar kantor, sampai dengan pulang ke rumah. Driver yang lebih tahu dan selalu menemani Bu Justini setiap harinya. Pak, ini tadi terakhir terkait pencemaran nama baik. Itu disangkal oleh pihak Pak Ali bahwa dia tidak pernah memberikan statement kepada Pak media untuk pencemaran nama baik. Tanggapan jenengan apa, Pak? Itu terserah dia. Yang jelas media, wartawan memberikan berita dan informasi seperti itu sumbernya dari mana? Itu yang jelas, ya. Makanya di berita itu jelas sumbernya dari Pak Ali. Makanya itu kami jadikan bukti bahwasanya berita yang disampaikan Pak Ali sebelumnya mengenai hal-hal yang tidak baik terhadap klien kami, perusahaan PT Konblok, kita anggap adalah perbuatan yang menurut kami merugikan klien kami. Jadi itu intinya. Nggak mungkin media menuliskan itu tanpa ada sumber dari orang yang memberikan informasi. sedikit Pak, kira-kira apa yang menjelek-jelekan tadi? Dari isi pemberitaan tadi. Pemberitaan tentang keluarga pribadinya Bu Justini, masalah PT Konblok dan lain sebagainya. PT Konblok dia apa Pak? Ya intinya punya masalah ini itu kan. Artinya kalau itu dilihat oleh kolega-koleganya, teman-teman kan seolah-olah Konblok bermasalah nih. Padahal tidak seperti itu. Justru yang memberikan informasi itulah bermasalah dengan klien kami dan PT Konblok. Terus langkah hukum terkait masalah ini? Sementara kita fokus di selesaikan perdata ini dulu. Ya.
Dari Surabaya Rahayu mewartakan.